Halo semuanya, kali ini kita akan menggunakan RabbitMQ untuk melakukan message filtering. Sebelumnya, buat broadcast kita udah pernah nyoba pakai sistem publisher sama subscriber. Jadi exchange name-nya itu kita pakai sebagai saluran, let's say saluran untuk mengirimkan data-data ke yang membaca exchange name-nya. Jadi kalau subscriber itu dia bakal nge-consume berdasarkan exchange name, mau kita bikin subscribernya itu berapapun, publisher akan mengirimkan data tersebut kepada seluruh subscriber dan menggunakan exchange dengan tipe fan out. Nah, kalau misalnya kita pakai tipe direct ini dia bakal mengirimkan datanya itu khusus kepada routing key yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita di sini pakai routing key-nya itu kita kasih nama binding key. Jadi kalau misalnya binding key-nya nggak sesuai, message itu nggak bakal masuk ke subscribernya. Atau dalam hal ini kita bilang namanya receiver. Jadi ada sender sama receiver. Baik, kita mungkin langsung tunjukkan saja. Sama seperti sebelumnya, ada dua device Android dan satu emulator. Kita coba pakai message filtering. Semuanya kita jalankan. Oke. Untuk sender akan kita pakai emulator. Jadi kalau misalnya emulator, kita coba connect. Nah, di sini kita bisa masukin binding key-nya berapa aja, misalnya bebas. Terus di sini kita bisa nambahkan receiver. Nah, kalau misalnya receiver ini kita juga sebelum kita start kita masukin dulu binding key yang mau kita detect. Jadi binding key-nya kita detect. Misalnya kita bikin dulu binding key-nya itu buat dikirim itu ada misalnya info, warning, dan error misalnya. Terus kita bikin misalnya di tablet dia bisa menerima dua atau mungkin tiga. Nah, kita bikin dia bisa menerima tiga binding key, info, warning, dan error. Sedangkan kalau misalnya di HP, mungkin kita bikin dia cuma bisa menerima error. Oke, kita start di situ, wait for error, dan yang satunya lagi tablet, wait for info, warning, dan error. Atau terus misalnya kita tambahkan lagi receiver di HP, misalnya banding key-nya untuk warning saja. Oke, jadi ini start. Oke, misalnya kita masukin di sini info pertama. Kita lihat, coba kita kirim. Nah, yang bakal menerima itu hanya si tablet karena yang ngebaca info itu cuma si tablet ini. Terus di sini di depannya kita tambahkan info, jadi kita tahu routing key-nya itu dari mana. Apakah dari info, warning, atau error. Misalnya kita kirim warning pertama. Kita kirim warning pertama harusnya masuk di tablet sama di HP. Oke, sekarang udah masuk kan ya. Di HP ada tulisan itu dari warning, warning pertama. Dan dari di tablet juga warning, warning pertama. Kalau misalnya error, misalnya fatal exception. Oke, kalau misalnya itu kita lihat, jadi di sini udah masuk di HP udah ada, di sini juga di tablet juga udah ada fatal exception. Jadi kalau misalnya tadi kan ini pakai routing key ya, jadi di sebelah kiri ini binding key atau routing key ini kita pakai untuk menentukan siapa yang harus kita kirim. Nah, yang di receivernya sendiri dia bakal menentukan apa yang mau dia terima, routing key-nya atau binding key yang mau diterima. Terus binding key itu dia nggak harus cuma satu receiver. Kayak misalnya info, oke, cuma satu receiver ya di tablet ini. Tapi kalau warning kan ada dua receiver, di tablet sama di HP. Bahkan di HP pun ada dua receiver. Receiver buat error sama receiver buat warning. Jadi di sini sebenarnya ada 3 queue. 3 queue yang dibuat, tapi queue yang di tablet ini bisa menerima routing key tiga-tiganya, info, warning, error. Sedangkan di HP bisa menerima error untuk receiver pertama dan receiver kedua menerima warning. Kalau misalnya kita tambah lagi nih, misalnya kita close saja, kita tambah receiver DLL misalnya, bikin DLL, terus ini juga DLL, start sesuatu.
sesuatu setelah kita kirim. Nah, ini jadinya HP doang yang menerima, tablet enggak. Baiklah, semuanya mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih.